saja. Saya ingin bertanya, sejak kapan kitab Injil ditulis? Dan apa bahasa aslinya? Ibrani kah? Yunani kah? Oke, itu saja. Oke, makasih. Oke. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Buat para sahabat pencari kebenaran, mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Saya ingin bertanya, sejak kapan kitab Injil ditulis? Dan apa bahasa aslinya? Ibrani kah? Yunani kah? Oke, itu saja. Oke, makasih. Oke. Alkitab dan bahasa Yunani serta bahasa Aram ya. Nah, Oke. sejak kapan kitab Injil ditulis? Tapi kamu tahu arti Injil kan? Saya tidak tahu, maka saya bertanya. Oke, Oke, jadi jelaskan. ya, Injil dalam bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa Yesus Kristus telah memberikan pengampunan, yaitu kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, supaya semua orang yang mati menjadi memiliki hidup kekal. Itulah kabar baik. Jadi Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Paham ya? Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Nah, kemudian sejak kapan kisah tentang Yesus yang telah memberikan pengampunan itu di atas kayu salib ditulis ya? Oke, jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memanggil murid-muridnya seperti Matius, Filipus, Thomas, dan lain sebagainya. Oke, nanti Kak, sekejap, sebentar ya. Apakah kitab Injil itu ditulis oleh muridnya Yesus seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Iya, itu yang menulis semua murid-muridnya sendiri, di mana mereka lah yang menyaksikan peristiwa yang pernah terjadi sewaktu bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Jadi saksi mata langsung ya, saksi mata langsung. Oke. Tadi masalah bahasa aslinya adalah Yunani dan Yunani, Ibrani, apa tadi? Iya, kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional pada zaman itu bahasa Yunani. Sebab orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Kan orang Romawi kan pakai bahasa Yunani. Jadi orang Yahudi itu bisa bahasa Yunani. Apakah bahasa Indonesia mampu menerjemahkan bahasa Yunani dan Ibrani tadi untuk ibaratnya pas terjemahan dengan bahasa aslinya? Apakah bahasa Indonesia mampu menerjemahkan bahasa Yunani dan Ibrani sesuai dengan Injil yang dituliskan oleh Lukas, Matius, Yohanes, dan mampu. Dalam Yohanes 8 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kemudian dalam ayat 24, Yesus berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu,
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang tubuh roh, yang tidak bisa dilihat oleh tubuh manusia berdosa, yaitu Allah, sumber dari semua yang ada, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sumber dari semua yang ada, maka kita akan mati dalam dosa kita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang, supaya semua bisa selamat. Jadi orang Kristen tidak butuh lagi kitab-kitab lain untuk bisa mengenal Tuhan. Cukup Alkitab saja. Sudah cukup untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Kita bisa baca sesuai dengan Kisah Para Rasul 10 ayat 36, dan bisa juga kita selidiki dalam kitab Injil Yohanes. Di sana dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepadanya untuk dinyatakan kepada seluruh dunia. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.